Timnas Indonesia kalah kerana wasit Malaysia curang. Apa benda ni weh? Itulah komennya abang baca kat media sosial. Tapi sejujurnya tak lah bro. Follow through daripada tackle Kevin Dix tak kemas. So memang 50-50. Kekalahan ini bukan sesuatu yang negatif, tapi boleh improve untuk game akan datang. Secara keseluruhan, 3 sebab kenapa Bulgaria menang 1-0. Yang pertama, walaupun ada percubaan dari Ole Romani dan Rizky Ridho yang terkena mista gawang, Timnas Indonesia main terlalu pragmatik dan safe hinggalah minit ke-80 di mana lebih banyak serangan diatur. Pada awalnya bila menyerang tak banyak larian dan badan memasuki kotak penalti lawan. Kebanyakan masa back pass dan recycle bola tapi tak bahaya langsung untuk pihak lawan. Seterusnya yang paling ketara, defensive shape Bulgaria sangat compact dan berdisiplin. Mereka mengutamakan mid block dan itu menyusahkan Ole Romani link up dengan penyerang dan terpaksa ditolak ke kawasan luas. Tambahan pula tak membantu bila tempo permainan timnas kurang laju dan agresif, terutamanya ketika menyerang. Sekejap je Bulgaria sudah ada 4 atau 5 orang defend dalam kotak penalti, terutamanya selepas mereka di hadapan. Last kali timnas kurang kreativiti serangan dan kebanyakan masa menggunakan long ball. Senang untuk dibaca pihak lawan. Gimana guys pendapat kalian tentang game Indonesia lawan Bulgaria? Komentar di sini. Build up-nya cakep, final third-nya kurang. Beberapa skema udah digunakan, tapi hasilnya tidak memuaskan. Karena pasalnya malam ini, Timnas Indonesia harus mengakui Bulgaria. Gak biasa banget gua bosnya nih di GBK nih, masih di GBK banget nih. Gimana jalannya pertandingan tadi? Apa aja yang lebih dan kurang menurut gua? Mari kita bahas boy. Gua gak ada masalah banget sama sekali untuk build up kita. Skema 3-4-3 yang digunakan di pertandingan kali ini, kalau kalian perhatiin berkali-kali, baik Jai, baik Ridho, baik Hubner, itu bisa lakuin progresi passing dengan baik. Cuma yang jadi problem adalah ketika kita udah masuk ke dalam sepertiga akhir, praktis terutama di babak pertama, kita nggak punya big chance yang gimana-gimana. Bulgaria sendiri juga ya biasa aja bos, banyakan guling-gulingan nih Bulgaria apa Bahrain ini. Tapi kalau ada beberapa pemain yang bisa gue highlight di pertandingan kali ini, itu ada Nathan dan juga Kelvin Verdong yang benar-benar bisa kasih dimensi berbeda di sisi tengah dan juga kiri. Mungkin sedikit kritikan gue untuk John Hertman di pertandingan kali ini, itu adalah keputusan untuk pergantian pemain. Dimana menurut gua harusnya pemain kayak Yakob, terus Beckham tuh main lebih cepat. Bahkan Yakob itu nggak main di pertandingan kali ini. Berkali-kali bos, Bulgaria tuh tinggi-tinggi. Kita tuh nggak bisa main bola atas lawan mereka. Cuma win is a win, loss is a loss. Hasil akhirnya kita kalah. Semoga timnas kita bisa belajar untuk laga-laga ke depannya. So kalau menurut kalian gimana nih bos? So itu tiba. Terima kasih buat nontonnya. Bye. The winner takes it all. Inilah bagian dari proses, bagian dari eksperimen. Banyak hal yang bagus yang kita lihat tadi di babak pertama. Kombinasinya, direct footballnya itu bagus semua. Tapi ya tetap ada catatan, which is good. Inilah buat pelatih tahu bahwa dia dengan pemain yang berbeda, dengan skema yang agak beda. Apa yang dia inginkan, yang menurut dia cocok itu seperti apa. Nanti bulan Juni akan ada 2 kali friendly lagi kan? Iya. Kan kita nggak ikut Piala Dunia. Ada, iya. 2 friendly. Jadi ada dua friendly. Dari situ eksperimen lagi. Itu ada FIFA series lagi nggak sih? Kayaknya nggak ada deh. Gue nggak tahu yang Oktober November itu ada apa nggak, gue nggak tahu deh. Apa itu jadi FIFA ASEAN, gue nggak tahu. Ya. Kalau gue akan main 4-4-2 lagi sih. Jadi gue pasang si Beckham gantiin Sananta, Ragnar di depan sama Ole, dan Jakob Sayuri gantiin Dix.
Gila, aku nggak nyangka kalau permainan Indonesia tuh seciamnya itu ya. Ya walaupun hasilnya kalah, tapi kalah tipis 1-0. Itu pun golnya penalti. Hoki doang itu Bulgaria. Sebenarnya hasil kalah lawan Bulgaria itu bukan sesuatu yang mengejutkan. Ya lawannya Bulgaria, Pak. Level Eropa. Ya peringkatnya di bawah 100 FIFA. Terbiasa ketemu pemain-pemain world class di Eropa sana. Wajar lah kalau kalah. Cuman yang bikin aku kaget itu ya, permainan Indonesia ciamik bahkan mendominasi, teman-teman. Ini tuh kayak pertandingan tim besar lawan tim kecil. Tim besarnya itu Indonesia, tim kecilnya Bulgaria. Mereka itu parkir planet, Pak. Aku melihat kayak Portugal dan Bulgaria. Begitu, teman-teman. Ada banyak sekali peluang-peluang Indonesia. Cuman ya itu lagi, balik lagi. Hoki banget itu Bulgaria ya. Bener-bener level permainan Indonesia tuh naik signifikan kalau kita compare ketika Indonesia dipegang sama si bintang laut itu ya. Sekarang levelnya Indonesia bukan level ASEAN lagi. Udah itu Indonesia pindah aja ke Eropa yang main di UEFA Nations League. Pokoknya salut banget lah sama pemain-pemainnya Indonesia. Mulai dari kipernya si Emil, pemain belakang, tengah, depan, pemain cadangan yang masuk. Oh gila, keren banget. Sumpah, itu si Donitri begini bos. Gimana guys, kalau menurut kalian coba tulis di kolom komentar tanggapan kalian soal Indonesia lawan Bulgaria. Segitu dulu dari aku seperti biasa buat kamu-kamu ini. Fans timnas Indonesia belum follow Arab Kolang, di follow dulu ya, di follow. Jangan nonton dong bos. Bapak Erick Thohir, kayak gini dong kalau milih pelatih. John Hertman. Walaupun kita kalah, tapi gue bangga banget sama permainan timnas Indonesia. Menguasai selama 90 menit. Kita kalah cuman gara-gara penalti gak penting dari Bulgaria. Lawannya juga bukan lawan yang ece-ece. Bulgaria tim Eropa peringkat 81 dunia. Dan ini baru pertandingan kedua bagi John Hertman. Dari starting line up-nya gue setuju banget. Emil dimainin, Hafner dimainin, Nathan dimainin, Ragnar dimainin. Ini bukti bahwa Coach Hertman sangat beradaptasi dengan lawan yang dihadapi. Tapi untuk Sananta, mohon maaf, era lu sudah selesai di tim nasional. Ayo kembangin skill lu, kembangin fisik lu, lebih klinis, dan lu akan menjadi penyerang yang begitu luar biasa bagi timnas Indonesia. Intinya gue bangga banget. Menurut kalian, gimana guys? Perdong nggak begitu seurgent itu. Dia cukup tadi bagus bang, ada breaker, ada memotong bola di awal, terus juga jemput bola ke belakang. Yang menjadi buat fans Nathan nih, sorry nih. Tipe driblingan dia tuh dribbling pemain Winger banget, bener. Bukan yang midfielder, box to box yes. gitu. Cuman buat gue nggak begitu fatal. Yang buat gue justru Nathan di kiri, karena buat gue tetap lah, kalau tadi Adi bilang permainan cepat winger ala seorang John Hertman, lu butuh winger cepat, dan tadi kelihatan untuk duel 1 lawan 1 Nathan bukan orangnya gitu. Jelas Nathan pemain yang kreativitas, pemain yang tengah cukup bagus, cuman kalau untuk winger apalagi wingback gitu ya, yang tadi Bes juga jelasin bahwa Nathan pasti akan dikasih di sisi lapangan itu sebuah daerah jelajah yang sangat luas, dan tadi kelihatan sendiri ternyata terlalu luas daya jelajah atau ruang jelajah bagi seorang Nathan Choaon. Beda kan, terbukti beda waktu Donitri masuk. Ya lah, come on, kelihatan pasti bedanya begitu Donitri masuk. Bola otomatis datang dari kiri semua, kelihatan aliran bola datang ke kiri semua. Silakan kalau yang udah ada statistik heat map, coba bedakan begitu Donitri masuk. Pasti yang merah kuning ke arah merah pasti di sisi kiri. Ada yang setuju nggak sama aku kalau dua pemain ini ya, Beckham Putra sama Donitri Pamungkas, itu mencuri perhatian kita di dua pertandingan timnas Indonesia di FIFA Series, Pak. Tapi bukan berarti pemain Indonesia yang lain itu mainnya B aja. Enggak, cuma dua pemain kelahiran Indonesia ini itu loh, itu bisa ngimbangin para pemain Indonesia yang main di Eropa sana, Pak. Coba kita lihat Beckham Putra waktu pas masih dipegang sama bintang laut, itu banyak dihujat sama netizen-netizen Indonesia. Sekarang mana tuh netizen Indonesia yang ngehujat si Beckham Putra? Begitu dipegang sama si Pak Herman,
Begini Pak ya. Begini, beneran begini bos. Terus si Donny Tri Pamungkas ini Pak, ini gila. Beneran gila. Ini udah kayak menurut aku kayak versi Verdong tapi versi kiri Pak. Akselerasi dan manuvernya si Donny Tri itu gila, tajam banget ya. Apalagi crossing-crossingnya itu bahaya banget. Bikin begini pantat kiper lawan. Jadi menurut aku selain Rizky Ridho dan juga Marcelino, pemain Indonesia kelahiran Indonesia yang bisa ngimbangin permainan pemainnya Indonesia main di Eropa sana. Itu ya si Donny Tri sama si David Beckham. Beckham Putra. Jujur seneng Bang lihat pemain lokal kita tuh bisa improve dan bisa selevel sama pemain-pemain diaspora kita yang main di Eropa sana. Cuman ada satu tuh kok kayaknya aku nggak improve ya. Kalian tau nggak siapa cerita tulis di kolom komentar segitu loh dari aku. Seperti biasa buat kamu yang belum follow, follow dulu jadi follow jangan nonton orang bos. Jatuh cinta memang baik, apalagi ada kamu di sini. Genggam tanganku sayang, agar kita sama-sama mau dirasa ingin. Hai sayangku, dari hati ke Santi kata yang bidadari, lebih dari hatiku. Oh sayangku, lakukanlah diriku seperti seorang batu. Goyang lagi banget, Ya, pelatih baru tapi ceritanya masih sama. Ball possession unggul, permainan luar biasa, tapi peluangnya dikit. 2 kali kena tiang, nggak bisa nyetak gol, dan ada kesalahan, dan kita dihukum penalti. Itu kayaknya dejavu banget, kita udah sering banget ngalamin hal yang kayak gini. Ya, respect setinggi-tingginya untuk Coach John Hartman. Di 2 pertandingan ini menurut gue permainan timnas Indonesia kelihatan karakternya. Kayaknya John Hartman udah tahu mau ngapain. Dan di pertandingan tadi, pemain kita luar biasa guys, bermain baik. Memaksa tim peringkat 85 dunia parkir bis. Menurut gue itu udah luar biasa. Tapi yang kurang adalah kita kangen banget nih Tom Haye. Nggak ada umpan-umpan terobosan yang cakep dan passing-passing yang mewah dari Tom Haye. Walaupun ya ada Calvin Verdong, ada Ola Romeni tadi, ada juga Ivar Jenner, tapi Tom Haye di level yang berbeda. Seandainya ada Tom Haye mungkin hasilnya akan berbeda juga. Dan ya, lagi-lagi apes bisa dibilang. Semoga dari hasil yang kurang baik ini John Hartman bisa dapat pelajaran dan bisa mengimplementasikan lagi supaya nanti di pertandingan-pertandingan timnas Indonesia berikutnya bisa lebih baik lagi. Ya, dan buat kalian guys ya yang suka julid-julid please lah. Walaupun ada pemain timnas kita yang goreng hari ini, please dikasih kritik boleh tapi jangan julid, jangan ngebully, please ya. Kalau kalian suka sama konten gue silahkan follow komentarnya. Sik. Ente anjir, cok kalah 1-0. Ya ampun dibobol karena penalti doang. Hampir aja tadi ya tiang 2 kali tuh. Tapi yang namanya tiang yang gak dihitung gol tetap aja kalah. Tapi dengan permainan kayak gini ya, pelatih baru permainan kayak gini sih oke menurut gua. Cuman kurang oke aja tadi gol penalti. Parkir tank udah kayak ATM aja lu cok. BTW kalian kangen gak gue ngonten dengan background kayak gini dengan grafik kartel gue yang dulu. Wah lama banget gue gak ngonten di background kayak gini ya. Tapi ente timnas gak apa-apa cok, sumpah udah bagus-bagus. Bener kan apa yang gue bilang? Timnas Indonesia beda level dibandingkan dengan timnas Bulgaria. Dan terbukti Indonesia harus mengakui kekalahan atas Bulgaria dengan skor 1-0. Akhirnya selesai sudah ajang FIFA Series 2026. Di partai final, timnas Indonesia harus kalah di kandang sendiri saat melawan Bulgaria. Gol semata wayang timnas Bulgaria dicetak oleh Petkov di menit 37 lewat titik penalti. Penyakit timnas Indonesia selalu sama. Jika ketemu lawan-lawan yang menerapkan sistem bertahan total, timnas Indonesia tidak bisa menemukan jalan keluarnya dan deadlock. Akhirnya selalu back pass ke belakang. Masalah lini serang masih jadi masalah. Sananta yang dipercaya
untuk bermain starter di babak pertama tidak sama sekali memberikan kontribusi yang maksimal. Orat Mangung juga terlihat bingung. Beberapa kali bola lepas dari kakinya. Masuknya Doni Trimamungkas dan Beckham Putra membuat lini serang timnas Indonesia menjadi lebih bervariasi. Namun, sepertinya telat dimasukkan oleh John Hertman. Sebenarnya ada 2 peluang emas dari Ole dan Rido, cuma bisa berakhir mengenai mistar gawang. Bulgaria tampil disiplin. Low block rapat bikin Garuda frustasi hingga peluit akhir. Kayaknya memang kurang perannya Tom Hain ya di lini tengah timnas Indonesia. Nggak ada gelandang yang kreatif. Ya intinya selamat buat timnas Bulgaria. Buat timnas Indonesia sudah menunjukkan progres. Semoga di pertandingan berikutnya timnas Indonesia bisa meraih kemenangan. So menurut kalian gimana? Coba komentar di bawah. Bulgaria ini mainnya kayak Bahrain ya. Guling-guling aja, guling-guling. Yang dilanggar Kevin Dix pun itu mereka hanya diving gitu. Dan wasitnya pun nih, wasit dari Malaysia ini menyetujuinya untuk mendapatkan penalti. Anjir. Indonesia kalah terhormat, bos. Oleh tim Eropa, ya sekelas Eropa, tapi gaya bermainnya seperti Bahrain, kayak Timur Tengah, Bahrain, Arab Saudi, Qatar. Mainnya guling-guling. Tapi kita patut apresiasi atas perjuangan mereka semua ya, pemain timnas ini. Dan bahkan Emil Audaero pun melakukan saves yang hampir 99% itu gol. Good job, bos. Dan semua pemain pun telah memberikan seluruh kekuatannya untuk memenangkan pertandingan ini, namun hoki belum datang kepada kita. Indonesia ini kurangnya cuma satu, yaitu finishing. Karena mereka itu parkir bus kan, si Bulgaria ini. Kita harus ada pemain yang bisa shooting dari jarak jauh seperti Valverde waktu jarak jauh ya, waktu Real Madrid lawan tim mana tuh. Dan yang dari jarak jauh kayak CR waktu MU versus tahun 2008 lah. Itu kan waktu CR masih muda itu. Pokoknya harus ada pemain yang bisa shooting dari jarak jauh. Mudah-mudahan kedepannya timnas bisa grow up lagi, lebih baik lagi. Kalau timnas ini memang udah baik, cuman mudah-mudahan mendapatkan wasit yang adil dan beradab. Ya, ini karena wasitnya dari Malaysia, mungkin mereka ingin balas dendam karena Malaysia ini kan kena sanksi tuh. Turun ranking lagi. Udahlah. Kita harus improve diri biar lebih baik lagi, biar bisa sekelas dengan Jepang. Langsung aja panggil timnas-timnas yang lain lah. Misalnya timnas Jepang nih lagi overpower. Timnas Prancis kayak atau timnas Argentina, kita match ulang ya, biar kita bisa improve lagi, mas. Kita dukung timnas nanti bulan Juni lawan Cape Verde sebelum dimulainya ajang Piala Dunia. Mereka akan mengadakan FIFA Match Day. Jangan lupa follow akun gue ya untuk konten-konten bola lainnya. Terima kasih sama FIFA, sama Presiden Gianni, dan tadi juga alhamdulillah banyak juga menteri yang hadir untuk support. Sama pertanyaannya, mudah-mudahan dengan penyelenggaraan FIFA Series ini kita juga diberi kesempatan sama FIFA. Kalau ada turnamen FIFA lagi yang lain, ya kita dicoba lagi lah. Paling enggak kita sudah coba yang terbaik buat FIFA dan semua tamu-tamu kita. Tadi juga Presiden Bulgaria sangat senang pelayanannya kita semua, dan permainannya juga tadi saya rasa cukup berkelas ya, karena memang kita melawan tim yang bukan kaleng-kaleng, pernah semifinal tahun 9. Walaupun timnas Indonesia kalah dari Bulgaria dengan skor 0-1, tapi penampilan skuad Garuda patut kita apresiasi. Bahkan negara peringkat 87 dunia, peringkat 87 FIFA ini harus bermain bertahan menghadapi pasukan Garuda. Karena full time timnas Indonesia harus kalah 0-1 atas Bulgaria pada final FIFA Series dan menjadi runner up. Wow. Terlepas dari satu gol yang diciptakan oleh Bulgaria lewat titik putih penalti, timnas Indonesia mengontrol jalannya pertandingan. Serangan demi serangan dilakukan oleh anak asuh John Hertman. Bahkan Bulgaria harus bermain low block 2 kali loh, kena tiang, kurang beruntung aja itu. 2 pertandingan telah dijalani oleh timnas Indonesia di bawah asuhan John Hertman, dan overall ya bagus, menjanjikan. 1 kemenangan lawan Saint Kitts NFS dengan skor 4-0 dan 1 kekalahan lawan Bulgaria dengan skor 0-1.
Bukan hanya pendekatan taktik, passion, dan energinya di pinggir lapangan, tapi juga memperhatikan pemain-pemain muda. Bahkan dalam pemanggilan Timnas Indonesia ini ada beberapa pemain Timnas U23. Salah satu yang mendapatkan kesempatan bermain yaitu Doni Tri Pamungkas. Ya, kita bisa sama-sama lihat Doni bisa menjadi sosok yang menjanjikan di masa depan untuk Timnas Indonesia. Pemain Bulgaria aja dibikin tabrakan nih sama Doni. Masih pemanasan, masih 2 match, kita kasih kepercayaan untuk John Hertman. Thank you Timnas Indonesia, terus berproses. Gimana guys menurut kalian penampilan Timnas Indonesia tadi malam? Tulis di kolom komentar, yang lebih di follow, dan kita update Timnas Bertabulan Supporter. Follow. Gaskan! Ini gue bukan alasan ya. Indonesia peringkat 121 lawan Bulgaria yang peringkat 87 FIFA. Indonesia walaupun kalah 1-0 tapi gue tetap bangga. Kenapa? Pertandingan yang menguasai Indonesia. Nyerang yang lebih banyak Indonesia. Sampai tiang 2 kali karena kita belum rezeki. Ya Allah, itu kalau masuk selesai itu Bulgaria ya. Gue bukan alasan, kita tetap kalah. Gue mengakui kekalahan. Cuman gue bangga dengan permainan Indonesia malam ini di final lawan Bulgaria. Oke? Semua didominasi. Cuma perlu waktu dikit aja. Kita bakal lebih baik lagi dari yang sebelumnya. Ya, walaupun kita tetap kangen Sintayong, cuman kita harus kawal terus pelatih baru ini, John Hertman. Karena ini pelatih pinter, jenius, dan akan membawa tim nasional kita juara. Insya Allah, amin. Mohon doanya guys. Vamos.